Kelompok 7. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai perilaku produsen. Nah, dalam hal ini kita melakukan pengamatan pada pasar ikan Kedonganan. Kenapa pasar ikan Kedonganan? Karena pasar ikan Kedonganan memenuhi kriteria pasar persaingan sempurna. Pasar ikan Kedonganan memenuhi kriteria pasar persaingan sempurna. Apa yang dimaksud dengan pasar persaingan sempurna? Pasar persaingan sempurna merupakan struktur pasar atau industri yang di mana terdapat banyak penjual dan pembeli, serta setiap penjual atau pembeli tidak dapat mempengaruhi keadaan pasar. Jadi, penjual hanya dapat menerima harga. Nah, dalam hal ini, harga terbentuk dari adanya interaksi antara banyaknya penjual dan pembeli. Baik, selanjutnya itu mengenai ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna, di mana kita dapat melihat ciri-ciri tersebut dari segi harga barang, jenis barang, produsen, dan juga persaingannya. Yang pertama yaitu mengenai harga barang, di mana perusahaan itu sebagai price taker, sehingga penjual tidak dapat mengubah harga pasar. Yang kedua yaitu dari jenis barang, di mana barang yang dijual atau dihasilkan antar penjual itu sama atau bersifat homogen. Yang ketiga, dilihat dari segi produsen, di mana terdapat banyak produsen dalam pasar tersebut, sehingga pembeli memiliki pengetahuan sempurna mengenai pasar, yang berarti masing-masing pembeli mengetahui dari segi tingkat harga dan mengetahui perubahan yang terjadi dalam pasar, yang mengakibatkan produsen tidak dapat menjual barang dengan harga yang terlalu tinggi, sehingga timbulnya persaingan, di mana persaingan pasar bersifat sangat terbuka. Nah, berikut ini merupakan video kita di Pasar Ikan Kedonganan. Untuk ikan kakap ini per kilonya berapa ya? 50.000. Oh, 50.000. Kalau biasanya per hari yang bisa dijual berapa biasanya? Nggak tentu, tergantung keadaan pasar, Mbak. Kalau pasar lagi rame, ya banyak. Kalau pas lagi sepi, ya sedikit gitu aja. Biasanya rata-rata biasanya berapa, Bu? Per harinya, habisnya. Nggak tentu juga, Mbak. Kalau paling banyak biasanya berapa? Paling banyak ya habis 2 ini. 2 tripum ini. 2. Ya. Kiloannya kan nggak mesti, Mbak. Soalnya kan kami nggak ngambil ini, banyak sekali datang gitu. Oh iya. Jadinya banyak. Kalau tadi kan untuk harganya 50.000 ya? Iya. Nah, biasanya mungkin nggak dijual di atas harga 50.000? Bisa jadi tergantung dari ikannya, Mbak. Jenisnya Dari ikannya. yang apa pancingan, apa tembakan, apa jaringan, itu aja. Kalau pancingan dia lebih mahal, kalau tembakan dia lebih murah dikit. Begitu. Tergantung ini. Iya, tergantung ya. Hasilnya nelayan tuh dari cara gimana, tergantung. Oh, dari berdasarkan caranya. Iya, berdasarkan caranya. Kalau dia dipancing kan otomatis lama kan. Iya. Prosesnya itu yang buat mahal itu, Pak. Yang paling mahal itu memang ikan pancingan. Kalau jaringan dia memang lebih murah. Untuk yang ini harga 50 ini berdasarkan harga tembakan atau apa namanya? Berdasarkan nangkap nembak atau? Ya, yang keduanya berdasarkan ini hasilnya nelayan banyak apa ini. Soalnya tergantung pasaran ya, Pak. Ya, kalau biasanya kalau nelayannya mancing itu harganya biasanya berapa, Bu? Kalau yang kakap merah jenis seperti ini, kalau mancing biasanya sampai harganya 70, 65 begitu per kilo. Kalau yang tembakan? Kalau yang tembakan sekitar 65 ke bawah deh. 65. Biasanya Ibu paling murah jualnya berapa? Itu udah netnya 50. 50. Paling mahal 70.
75, 70, tergantung jenisnya Mbak. Tergantung jenisnya. Iya, ada yang paling mahal itu ada yang sampai 85 gitu, ada yang 80, tergantung jenisnya. Iya. Ikan merah soalnya banyak jenisnya. Oh iya iya. Biasanya ada tawar menawar nggak Bu? Biasa ada. Biasa ada ya. Tawar menawar itu sudah pasti. Untuk harga dealnya biasanya sama pembelinya Ya tergantung ini juga eh, hasil iya. pengeluaran kita setiap hari. Berdasarkan pengeluaran. Berdasarkan itu pasar, lihat keadaan pasar. Ya, Nah, yang penting dapat profit ya. iya, yang penting kita dapat hasil, gak sia-sia. Nah, berdasarkan hasil observasi yang kami lakukan di pasar ikan Kedonganan mengenai analisis perilaku produsen dapat digambarkan melalui kurva berikut ini. Berdasarkan hasil wawancara yang telah kami lakukan kepada salah satu pedagang ikan di pasar ikan Kedonganan, informasi yang kami dapatkan adalah dalam kondisi normal pedagang tersebut menjual ikan kakap merah seharga 50.000, sehingga kurva yang akan terbentuk adalah sebagai berikut. Di mana garis horizontal menunjukkan garis kuantitas yang disimbolkan dengan huruf Q dan garis vertikal menunjukkan garis harga yang disimbolkan dengan huruf P. Dan dalam kondisi normal, harga ikan kakap per kilo adalah sebesar 50.000 dan dapat ditarik garis price sebagai berikut. Produsen akan memperoleh laba maksimum ketika marginal revenue sama dengan marginal cost, di mana garis MC atau marginal cost berpotongan dengan garis MR atau marginal revenue, sehingga akan memunculkan titik E. Maka, titik E merupakan titik di mana produsen akan memperoleh laba secara maksimum, yaitu dengan menjual 10 kg ikan dengan harga 50.000 per kilogramnya. Dan kuantitas 10 kg disimbolkan dengan huruf Q0 atau Q0. Kemudian, kami mengasumsikan produsen menarik garis ATC atau average total cost, di mana garis tersebut berada di bawah garis price. Dan di saat garis price berada di atas garis ATC dan MC, maka total revenue akan lebih besar daripada total cost. Seperti yang kita ketahui, di saat total revenue lebih besar dari total cost, maka produsen akan memperoleh laba. Dan kita dapat menentukan nilai dari daerah total revenue, yaitu yang ditunjukkan oleh daerah ABC, yang dicari dengan cara Rp50.000 dikali 10 mendapatkan hasil Rp500.000. Ini merupakan jumlah total revenue yang diperoleh oleh produsen. Kemudian untuk menentukan nilai dari total cost, maka dapat dilihat dari titik G yang muncul, di mana titik G merupakan perpotongan antara garis ATC dengan PQ0. Dan diketahui total cost sebesar Rp35.000. Hal ini berarti produsen menjual 10 kg mengeluarkan cost sebesar Rp35.000 per kilonya. Dan dapat kita cari daerah total cost yaitu pada daerah ABGF dengan cara Rp35.000 dikali 10 mendapatkan hasil Rp350.000. Nah, di sini kita sudah mengetahui nilai dari total revenue dan juga total cost, masing-masing sebesar Rp500.000 dan Rp350.000. Maka, kita akan mendapatkan laba yang diperoleh oleh produsen yang ditunjukkan oleh titik FGEC, yaitu sebesar Rp150.000. Oke, selanjutnya kita akan membahas kurva pada kondisi tertentu. Nah, pada kondisi tertentu ini, produsen menjual ikan kakap merah tersebut di atas harga normal, yaitu sebesar Rp85.000 per kilogramnya. Dapat ditarik garis P2 sebagai berikut ini. Dapat ditentukan pula titik perpotongan antara MC dan MR2 yang disimbolkan dengan titik H, di mana hal ini memproyeksikan dengan harga jual sebesar Rp85.000 per kilogramnya, produsen mampu menjual sebanyak 15 kg ikan yang disimbolkan dengan Q1. Selanjutnya dapat ditentukan pula titik perpotongan antara garis ATC dengan garis P2 dan Q1 yang disimbolkan dengan titik I, di mana hal ini berarti penjual mengeluarkan kos masing-masing sebesar Rp60.000 per kilogramnya untuk menjual 15 kg ikan. Kemudian dapat kita cari nilai total revenue yaitu pada daerah ALHJ dengan cara mengalihkan harga jual per kilonya dengan total yang terjual, yaitu
Rp85.000 dikali dengan 15 kg sehingga menghasilkan total revenue untuk penjualan ikan kakap merah tersebut sebesar Rp1.275.000. Nah, selanjutnya untuk nilai total cost pada daerah ALIK dicari dengan cara mengalihkan cost per kilonya yaitu Rp60.000 dengan 15 kg. Sehingga diperoleh total cost yaitu sebesar Rp900.000. Nah, maka dapat ditentukan laba yang diperoleh oleh produsen di saat harga di atas kondisi normal untuk penjualan ikan kakap merah ini adalah sebesar Rp375.000 yang diperoleh dengan cara mengurangkan total revenue dengan total cost. Nah, demikian video pembelajaran dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Thank you for watching And see you. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a